Ini dia battle 12 unsalted butter yang gampang ditemukan di Indonesia. Di sini udah ada Campina, Sautuvong, Lurmak, Bega, Anchor, Suntory, Westgold, Elevir, Presiden, Lurpak, Arla, dan Master Gyoya. Seperti biasa, kita akan ngebahas soal harga, warna, aroma jika ada, tekstur, dan juga rasa. Nanti di akhir juga akan kubahas cara penyimpanannya. Dan ini dia untuk harga-harganya. Perlu diingatkan kembali, harga-harga yang kita lampirkan hanyalah sebagai gambaran agar kita tahu produk-produk yang mana aja yang premium dan ramah di kantong. Dan harga yang kita tampilkan berdasarkan yang kita beli di Bali dari berbagai tempat. Jadi ini bukan harga dari supplier, sehingga kalau kalian beli dari supplier dalam kuantitas banyak, pastinya harganya lebih murah lagi. Untuk di kategori premium adalah Elevir dan Presiden, di mana harga per 500 gramnya di atas 130.000. Oh ya, di sini tim aku udah berusaha yang terbaik untuk ngumpulin berbagai macam merek butter, dan kita ingin mohon maaf sebelumnya karena nggak bisa dapat packagingnya yang sama-sama 1 kilo agar perbandingan apple to apple, sehingga ada yang repack juga. Karena jujur, ini salah satu battle yang kita harus nabung cukup lama untuk sampai ke tahap ini. Oh ya, dari ke-12 brand yang tadi aku mention, ada satu brand yang ternyata ada kandungan margarin sedikit dalamnya, yaitu yang Sautuvong. Nanti tetap kita akan bahas, cuma mungkin di scoring terakhir tidak akan kita masukkan karena bukan 100% butter. Lalu ada satu brand lagi yaitu vegan butter, yaitu Master Gyoya. Juga nanti akan kita bahas, tapi mungkin dalam scoring terakhir tidak akan kita masukkan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tes warna dan juga aroma. Nah, di sini tim aku udah siapin ke-12 brand unsalted butter yang aku nggak tahu ini yang mana aja, agar nanti hasil akhirnya bisa seobjektif mungkin. Sekarang kita akan ngebahas soal warna dulu nih. Aku akan bagi ke 3 kategori tingkat kekuningan, dari paling kuning, sedang, lalu yang paling putih. Aku pilih-pilih dulu. Keempat brand ini yang nomor 9762 dia masuk kategori yang paling kuning. Sehingga kalau misalnya kalian mau buat buttercream, mungkin harus tambah sedikit pewarna ungu, mungkin 1-2 tetes agar warnanya jadi putih. Kalau mau langsung pakai agak tricky karena warnanya kekuningan. Tapi kalau buat baking goods kayak brownies, genoise, itu nggak masalah kalau dia kuning seperti ini. Lalu selanjutnya aku akan milih yang paling putih, tapi dia bukan putih-putih gading ya, lebih kayak ke broken white. Ketiga ini yang paling putih, 458. Jadi kalau kalian sananya mau buat buttercream yang langsung butuh warnanya putih, nggak terlalu banyak pewarna, bisa konsiderasi 4, 5, dan 8. Tapi kalau yang 1, 10, 11, 12, dan juga 3 juga not bad. Dia kekuningan tapi nggak sekuning yang 4 sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap tekstur dan juga rasa. Di sini tim aku udah siapin American buttercream, yaitu buttercream terus lalu tambah icing sugar dan sedikit whipping cream, supaya biasanya dicampur untuk dijadikan dekorasi, supaya memudahkan kita juga untuk memakannya gitu. Kalau takutnya makan balok doang, takutnya kita nggak tahu ketika diproses jadinya kayak gimana. Bisa jadi ketika makan di balok dia kurang oke, tapi ketika dicampur jadi oke, nggak ada yang tahu, atau kebalikannya. Makanya jadi dari itu, untuk butter kali ini juga kita olah sedikit butternya. Lalu ketika melalui proses pengolahan itu, tim aku ada kasih catatan, ada beberapa brand yang butternya itu kokoh. Jadi mungkin bisa jadi konsiderasi untuk dekorasi, yaitu ada Anchor sama Sautuvong, yang itu yang ada margarinnya, makanya dia kokoh. Lalu juga ada Bega. 3 brand ini yang dia kokoh gitu. Jadi kalau untuk dekorasi mungkin oke. Lalu yang paling lembek, yang pas mereka whip doang udah langsung kayak cair, itu katanya ada di brand namanya Arla. Aku nggak tahu nomor berapa, cuma tadi aku dikasih note supaya untuk disampaikan ke kalian juga. Sekarang kita akan masuk ke tahap rasa dan juga tekstur jika ada. Yang pertama kita mulai dulu dari nomor 1, yang tadi ini termasuk kategori sedang ya kalau warna ya. Aku makan dulu dari yang original. Oke. Nggak yang gimana-gimana, mungkin karena baru pertama ya. Coba aku makannya udah diolah ke American buttercream. By the way, yang mau resepnya nanti tinggal cek di bawah ya. Masih oke. Nih makan dia masih smooth, cuma pasti agak oily karena butter. Wah, ini makan satu aja udah berat sih, berat karena agak oily. Nomor 2, agak kekuningan dikit. Oke, cuma yang nomor 1 tadi ada sedikit aftertaste. Cuma rasa aku nggak terlalu mengganggu sih, masih oke juga. Ini butternya udah di suhu ruang 2-3 jam ya semuanya. Lebih padat dibandingkan yang nomor 1 tadi. Yang 1 cukup lembek. Kita langsung ke rasa, kalau dia jadi buttercream kayak gimana ya. Sama, paling padat. Aku kasih lihat ya. Kayak masih kokoh gitu loh. Padahal udah 2-3 jam di suhu AC kayak gini. Masih kokoh. Nomor 3. Yap, ada aftertaste, cuma ya aku rasa tuh aftertaste minyaknya rasanya juga oke. Bingung ya, tadi ya kayak makan butter aja gitu loh, nggak ada yang terlalu gimana. Coba aku makannya pas diolah, wah bingung sih. Ini battle yang aku bingung kosakatanya di mana nih. Tapi
3 oke. Aku suka, just nice. Butternya tuh lebih ada kayak karakter, cuma bukan yang masih netral, cuma agak kayak rasa mahalnya gitu loh. Kayak makan es krim ya, tapi es krimnya nggak ada rasa, tapi lembut. Ini butter. Ini nomor 4 yang tadi aku ingat ketika di whip, yang awalnya putih kok jadi kuning. Aku makan nomor 4 lengket. Di atas lengket, bawah lengket, gigi lengket, semuanya lengket. Sorry nomor 4, mungkin kita beli repack. Yang repacknya mungkin ada bau kantongnya atau gimana, makanya terjadi perubahan rasa. Coba aku makan setelah diolah mungkin jadi oke. Nah ini sama butter, dia agak endal dikit. Bisa jadi ini mungkin vegan butter atau ini mungkin ini yang tadi ada campuran margarinnya. Aku nggak tahu nih brandnya mana. Yang nomor 4 ketika diolah pun itu aftertaste-nya ke bawah, sehingga bisa jadi ciri khas. Tapi untuk mix and match mungkin agak tricky dia nomor 4 ini. Oke, nomor 5 yang kategori putih kita makan. Oke, cuma dia ada rasa kayak sapi kayak susu sapi gitu, tapi nggak ada rasa manis, nggak ada rasa asin. Kayak rasa sapi ya. 3 mirip sama 5, 3 ya, 3 mirip. Cuma si susu sapinya lebih kenceng dikit. Tapi I think ketika diolah nggak jadi masalah. Coba yang American buttercreamnya. Enak. Ini pertama kali aku makan butter yang langsung meleleh di mulut. Cium, masih hilang. 5 enak. Kalau kalian kayaknya buat cake kalau pakai buttercream nomor 5 kayaknya juara. Jadi sekarang kita lanjut ke nomor 6. Mana mau kayak just nice, aku suka. Aku makan pas diolah di buttercream. Sama. Oke, nggak not bad, dia langsung melting di mulut juga. Tapi sama 5 tadi kayak gila, langsung ceduar. Oke, nomor 7. Oke, bingung, sorry, gue juga nggak tahu mau kata-katanya gimana. Literally kita kayak makan butter doang. Butter. Oke, nomor 7. 7 sama 3 sama 5 mirip, cuma 7 tuh lebih kokoh ya. Terus dia itu kayak lebih creamy. Enak kalau 7. Next 8. Ini bau keju ya. After taste kayak keju gitu. Nomor 8. Coba kalau diolah mungkin udah oke. Oh, ini pas diambil dia salah satu yang paling lembut ya. Not bad. Rasa susu sapi. Cuma ternyata butter itu ketika dimakan balok, kalau after taste-nya kenceng, ketika diolah juga ngikut ternyata. Kayak rasa sapi gitu. Next, nomor 9. Ini yang aku penasaran deh. Tadi kalau yang lain itu semuanya di suhu ruang aman, tapi ini udah agak pecah-pecah nih. Bisa jadi pengolahannya atau gimana, atau mungkin kita belinya repack, bisa jadi makanya begini. One more challenge. Sorry, tadi mungkin kaget kali, nggak ekspektasi. Lidahnya nggak aku suruh standby. Lidah standby. Kita coba pelan-pelan. Bener. Pas di depan dia aman. Pas udah masuk ke dalam, ada rasa aftertaste-nya agak shock. Mau 10 kita coba 10. Lidah standby. Ini yang aromanya itu kayak lebih kayak ke keju dibandingkan butter. Kalau menurut aku mau 10. Minyaknya itu kayak minyak margarin gitu. Kita coba. Mungkin setelah diolah udah oke. Kita coba ya guys. Setelah diolah, mesti campur whipping cream, campur icing sugar, bisa ditelan. Cuma rasa keju, it's very like European cheese, kayak keju. Kalau Indonesia mungkin mohon maaf bilangnya keju basi. Tapi kalau European cheese kayak ala-ala kayak gini. Aftertaste-nya juga ke bawah. Mungkin mix and match ke yang lain agak susah gitu. Semangat. Demi yang nonton. Nomor 11 yuk. Lidah standby. Coba ya. 11 yuk, bisa yuk. Oke. Sebenarnya oke kok, nggak ada aftertaste yang aneh-aneh. Ini yang aku ekspektasi ketika aku makan 8, 9, 10. Kayak 11 yuk, bisa ya, 11 aman. Kayak makan es krim. 11 enak kok, 11 oke. 12. Mirip rasa yang pernah aku makan sebelumnya. Kayak nomor 3, nomor 7. Kayak nomor 3 kayak aftertaste, nggak nomor 3. Oke. Aftertaste kayak nomor 3, tekstur kayak nomor 7. Padat, lebih melting. Nomor 5, melting banget. Kita quick review. Setelah aku makan ke-12 unsalted butter depan aku tanpa tahu brand yang mana aja, ternyata kalau misalnya balok ketika dimakan ada aftertaste, itu ketika diolah tidak akan berubah, akan ke bawah. Jadi misalnya kalau rasanya itu sapi banget atau kayak keju basi, maaf, itu akan terbawa juga ke hasil adonan kalian. Sehingga aku akan rekomen butter yang aftertaste-nya itu lebih ke kategori netral. Kerasa kayak dairy-nya, tapi yang nggak kenceng atau overwhelm. Just nice to eat. Aku akan rekomennya itu. Nanti aku coba bahas lagi yang mana. Lalu
Lalu ketika diolah pun, ketika balok mungkin warnanya itu putih, tapi ketika diolah bisa jadi kuning. Itu agak unik seperti nomor 4. Lalu ada juga yang kekuningan ketika diolah menjadi lebih ya agak pucat gitu. Cuma kalau untuk rasa yang tadi menurut aku oke, netral ya, netral. Yang aku makannya enjoy ya 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12. Kayak makannya nyantai, cuma ya emang pasti ada slightly different karakter. Ada yang lebih kenyal, lebih padat, ada yang melting banget. Kayak nomor 5 tuh melting banget. Kalau dari rasa mirip-mirip sih. Lebih yang membedakan mereka itu lebih kayak tekstur yang membedakannya. Makanya kadang kalau kalian makan buttercream nih, ada yang nempel-nempel di dinding gitu. Nah itu mungkin butternya kurang oke. Kalau kurang oke berarti itu karena butternya. Sedikit bocoran juga 8, 9, 10 itu semuanya repack. Ada kemungkinan. Mungkin ya. Sorry loh, kayak 8, 9, 10 tadi seperti yang tim aku bilang itu repack. Jadi ada kemungkinan ya repack mungkin nggak kondisinya oke, mungkin aja nih, mungkin loyang yang dipotongnya nggak bersih, mungkin aja pisaunya tuh bekas potong sayur, atau kantongnya juga plastik kan ya, kadang ada mungkin ada bawa plastik, sehingga which is good to know. Artinya kalau bisa kalian belinya jangan repack gitu, karena makanya itu banyak kadang komen, chef kok ini saya nggak enak ya, nggak seperti di review. Bisa jadi karena di repack. I'm really sorry 8, 9, 10. Lebih tepatnya 8, 9, 10 tuh kita tuh nggak bisa beli karena kita nggak nemu yang repack yang kecil. Itu biasanya di repack karena kualitasnya 20 kilo segini. 20 kilo udah 1-2 juta. Makanya but we are still trying our best to find the flavors buat kalian gitu. I'm really sorry 8, 9, 10. Tapi 4 repack nggak? Bukan. Mungkin aku sekarang ngasih tau aja, yang 4 itu juga nggak bisa masuk nilai soalnya dia yang sama margarin di mix. Oke, ini sang tumpeng itu. Iya, oke. Good to know. Jadi kayak I'm sorry 8, 9, 10 kurang beruntung di video kali ini karena mohon maaf kita kesalahan kita karena kita repack, tapi kita berharap itu aslinya nggak kayak gini, hopefully. Tapi kalau kalian misalnya ada yang pakai 8, 9, 10 menurut kalian bagus, enak, tolong komen di bawah ya, mungkin kita kurang beruntung aja gitu. Lalu yang nomor 4 juga nggak bisa masukin ke battle karena dia adalah campuran sedikit margarin, sehingga ada perubahan warna yang terjadi dan juga rasanya kurang enak di mulut gitu. Jadi jangan suruh battle margarin guys. Gimana cara battle? Atau kalian ada ide gimana cara kita untuk battle-nya kita harus gimana gitu loh. Oke, sekarang kita masuk ke tahap summary. Nah, setelah dari tim aku dan aku cobain, jadi pas hitungin skor kita juga agak bingung karena ini pas dimakan ya rasa butter aja gitu loh. Cuma yang ada beberapa nomor yang selalu kita mention, menurut kita ada lebih plus 1 point dibandingkan yang lain. Yaitu ada nomor 3, 5, 6, 7, 11, 12. 11, 12 ketika dimakan tuh similar. Jadi pas dimakan ya udah enak-enak aja. 11, 12 oke. 7 itu lebih ke arah creamy, padat dan creamy. Dan nomor 6 itu mirip 7 kayaknya not bad juga sih nomor 6. Lalu nomor 5, kalau tadi kalau bilang kan yang lain tuh plus 1 point ya, maksudnya ada berbeda sedikit daripada yang lain. Nomor 5 itu ketika dimakan, yang ini yang buttercreamnya langsung melting di mulut. Aku kaget butter bisa melting di mulut tuh kaget banget. Nomor 3 juga sama kayak nomor 5, cuma dia lebih rasanya sama-sama enak. Cuma nomor 5 itu lebih ada rasa kayak susu sapinya. Nomor 3 itu lebih netral. Dia rasanya lebih agak padat sedikit dibandingkan yang 5 dan tidak sepadat yang nomor 7. Jadi 3 ini juga just nice sih menurut aku gitu. Oke, sekarang kalau disuruh pilih juara, jujur berat untuk yang nomor-nomor tadi aku mention. Kalau yang repack, I'm so sorry. Untuk pemenang di video Battle Unsalted Butter yang gampang ditemukan di Indonesia kali ini adalah nomor 5. Lalu disusuli nomor 3. Nah, untuk yang juara 3-nya kita kesulitan banget di antara 11, 12, 7, dan juga 6. Agak kesulitan, tapi akhirnya kita putuskan yaitu nomor 7. Karena dia agak padat dan ada rasa creamy. Kalau kalian suka yang agak fatty gitu kan, agak yang agak berlemak dikit, bisa rekomen nomor 7. Aku juga suka kalau misalnya buat yang cheesy gitu, nomor 7 I think just nice. Oh ya, sebelum kita akhiri video kita kali ini, pasti banyak yang nanya cara nyimpannya gimana sih? Kalau untuk unsalted butter atau buat salted butter itu harus dalam kulkas. Dan lebih baik kalau misalnya yang packaging kecil-kecil itu di wrap lagi kalau setelah kalian pakai. Dan untuk kuantitas besar itu kalian take container. Karena butter sangat gampang terkontaminasi dengan aroma produk lain di sekitarnya. Yang mungkin ini terjadi seperti yang kasus-kasus yang tadi kita makan tapi kurang oke. Karena bisa jadi karena repack. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya Chef Loven, over.